Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya akan membaca kitab As-Sadatu Ali Abi Alawi, kitab yang mengulas tentang Sadah Bani Alawi. Sadah ya, karena mereka masih ngotot ngaku sebagai keturunan Rasulullah ya. Oke, Sadah nggak apa-apa, tapi Sadah versi Balawi. Nah, di dalam kitab ini ada hak-hak umat muslim di seluruh dunia yang harus dipenuhi untuk keluarga Bani Alawi. Karena mereka itu ngakunya cucu Rasul, sehingga umat muslim itu punya kewajiban khusus kepada mereka-mereka. Nah, dalam kitab ini ada 12 hak yang harus dipenuhi untuk klan Ba'alawi. Dan kita harus simak, karena kalau kita tidak memenuhi hak-hak Ba'alawi ya nanti kita kena dosa. Dosa menurut versi Ba'alawi. Nah, yang akan saya baca ini di halaman 59 hingga di halaman 60. Pokoknya ada 12 yang harus terpenuhi untuk Ba'alawi, dan ini akan saya jelaskan satu persatu. Kita harus simak, kita harus paham, karena kalau kita tidak menyimak dan tidak memahami ya nanti dosa kan, karena Ba'alawi ngaku keturunan Rasulullah. Tapi dosa menurut Ba'alawi ya, bukan dosa menurut hukum Allah, karena yang membuat undang-undang gila semacam ini hanya cucu-cucu palsu. Kalau cucu-cucu asli ya tidak membuat undang-undang yang nyeleneh, menekan kepada seluruh umat muslim untuk selalu menghormati mereka. Hanya Ba'alawi yang membuat undang-undang semacam ini. Redaksinya saya tampilkan di layar, sehingga pada saat saya membaca, pada saat saya menjelaskan, penonton pun bisa ikut menyimaknya. Saya baca redaksinya satu persatu. Judulnya Khoso Isu Ahlil Baitil Kiromi. Artinya keistimewaan Ahlul Bait yang mulia. Jadi ini akan menjelaskan tentang keistimewaan Ahlul Bait yang mulia. Ahlul Bait di sini ya Ba'alawi, bukan Ahlul Bait secara umum, karena ada yang sangat tidak masuk akal. Kalau Ahlul Bait yang asli tidak mungkin membuat undang-undang yang tidak masuk akal dan terkesan memaksa, menekan kepada seluruh umat muslim untuk selalu menghormatinya. Hanya sekali lagi Ahlul Bait palsu. Lakot utia Ahlul Baitil Kiromi mazaya wa iso lam yutaha ughairuhum wa ra'aitu an asrudaha sartan ikhtisaran min kitabis syarafil muayyadi li ali Muhammadin li Syekhi Yusuf an-Nabahani. Sungguh Ahlul Bait yang mulia telah dianugerahi berbagai keutamaan dan kekhususan yang tidak diberikan kepada selain mereka. Jadi Ahlul Bait itu diberi kemuliaan dan keutamaan serta kekhususan yang tidak diberikan kepada selain dari Ahlul Bait. Tapi ini Ahlul Bait yang asli loh. Ini mengutip dari kitab Syaraful Muayyad yang menjelaskan keistimewaan Ahlul Bait beneran. Nah, cuma dinukil oleh kitab As-Sadah Ali Abi Alawi untuk kemuliaan cucu palsu. Gak masalah. Aku memandang perlu untuk memaparkannya secara ringkas dan padat dari kitab Asy-Syaraful Muayyad
li Ali Muhammad karya Syekh Yusuf An-Nabhani. Jadi ini mengutip dari kitab Syaraful Muayyad yang ditulis oleh Syekh An-Nabhani. Apa saja keistimewaan Ahlul Bait Rasul? Yang pertama, tuhramuz zakatu alaihim. Yang pertama, diharamkan zakat ya. Jadi Ba'alawi ya nggak boleh menerima zakat. Kalau sampai ada Ba'alawi yang menerima zakat ya berarti tidak patuh pada undang-undang ini. Jadi tidak boleh menerima zakat. Menerima zakat tidak boleh. Tapi kalau ndawir boleh. Nah ini kan cucu-cucuan. Jadi tidak menerima zakat oke nggak masalah. Tapi ndawir tetap boleh. Kemudian yang kedua, kaunuhum asrofan nasi nasaban wa afdolal kholqi hasaban. Ahlul Bait itu mereka adalah manusia yang paling mulia nasabnya dan makhluk yang paling utama kedudukannya. Jadi Ba'alawi ini ya makhluk yang paling mulia secara nasabnya karena katanya nasabnya tersambung ke Rasulullah. Walaupun sekarang sudah menjadi mantan cucu Rasul. Tapi kita bahas saja lah. Bahas saja kitab Ba'alawinya. Wes pokoknya Ba'alawi itu orang yang punya nasab paling mulia. Kemudian Ba'alawi itu makhluk yang paling utama kedudukannya. Utama ya kedudukannya. Jadi mau Ba'alawi yang bajingan, mau Ba'alawi yang fasik, mau Ba'alawi yang goblok, mau Ba'alawi yang sukandawir, tetap mereka punya kedudukan yang istimewa. Karena apa? Ya karena nasabnya nyambung ke Rasulullah. Di dalam tubuh kami ada darah Rasulullah yang mengalir. Nah itu kan ucapan bahar semacam itu. Udah kalau ceramah provokator sana sini pun ya merasa sebagai orang yang punya kedudukan tinggi. Karena apa? Ya karena ngaku cucu Rasul. Yang ketiga, lihu layukafiuhum fin nikahi ahadun minal kholqi. Jadi tidak ada seorang pun dari makhluk yang setara dengan mereka dalam hal pernikahan. Tidak ada yang sekufu dengan mereka. Jadi Ba'alawi ini orang yang merasa ya paling tinggi. Sehingga dalam urusan pernikahan dianggap tidak ada yang sekufu dengan Ba'alawi. Sehingga Ba'alawi membuat undang-undang. Wanita-wanita mereka tidak boleh dinikahi selain dari kelaja. Wanita-wanitanya tidak boleh dinikahi dari laki-laki luar. Tapi Ba'alawinya seenaknya bisa menikahi wanita-wanita manapun. Lah ini undang-undang apaan ini? Hanya cucu-cucu palsu yang suka membuat undang-undang double kayak. Kemudian yang keempat, kullu nasabin wasababin yang kotiu yaumal qiyamati illa sababahu wa nasabahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap nasab dan sebab atau kekerabatan akan terputus pada hari kiamat kecuali sebab dan nasab Nabi. Pokoknya keturunan Nabi itu tetap sebab dan nasabnya nyambung ke Rasulullah. Di saat yang lain itu putus, tetap keturunan Rasulullah nasabnya tidak terputus sampai hari kiamat. Padahal ya Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang menyimpang dari ajaran Rasulullah, walau itu keturunan Rasulullah, ya tetap tidak dianggap sebagai Ahlul Bait Rasulullah. Pokoknya undang-undang ini undang-undang yang selalu menguntungkan Ba'alawi lah. Oke, nggak masalah, terserah wong. Mereka ngaku cucu Rasul sendiri, kemudian membuat undang-undang sendiri ya. Ya monggo-monggo saja, tinggal kitanya saja cerdas. Kemudian undang-undang yang kelima yang harus terpenuhi untuk orang-orang Ba'alawi, yaitu istilah pada masa awal Islam adalah digunakannya sebutan al-asrof, keturunan mulia khusus bagi mereka dan bukan yang lainnya. Kemudian istilah itu dikhususkan lagi bagi keturunan Al-Hasan dan Al-Husain saja. Ini agak curang ya. Jadi pada awalnya
seluruh keturunan Rasulullah, seluruh ahlul bait itu mendapat gelar al-ashraf. Tapi di kemudian waktu gelar al-ashraf itu diringkas, dipersempit lagi hanya untuk keturunan Al-Hasan dan Al-Husain saja. Jadi Hasan dan Husain itu yang paling layak mendapat gelar syarif katanya. Ini undang-undang yang kelima. Jadi kita harus memanggil Ba'alawi ya syarif karena keturunan Rasulullah. Nah di sini kan sudah nggak cocok karena ini redaksi ngambil dari kitab Syaraful Muayyad. Undang-undang ini untuk cucu Rasul asli, sementara dipakai untuk cucu Rasul palsu yang ngaku sebagai Habib. Maka ya sudah tidak cocok. Yang kelima ini kan keturunan Al Hasan dan Al Husain itu sebutannya syarif. Sementara Ba'alawi kan namanya Habib. Nah ini kan sudah beda. Undang-undang yang keenam yang harus terpenuhi untuk ahlul bait dalam hal ini berarti Ba'alawi, tolabu ikoromi fasikihim wa tauqirihi wa annahu yufaku lit taubatin nasuhi qoblal mauti. Artinya apa? Jadi yang keenam adalah tolabu ikromi fasikihim wa tauqirihi wa annahu yufaku lit taubatin nasuhi qoblal mauti, dituntut untuk memuliakan dan menghormati orang yang fasik di antara mereka, serta keyakinan bahwa ia akan diberi taufik untuk bertaubat secara nasuha sebelum kematiannya. Undang-undang yang keenam ini kita itu dituntut lah, kalau bahasanya dipaksa. Kita tetap dipaksa atau dituntut untuk selalu menghormati, untuk selalu memuliakan orang fasik di antara mereka. Jadi Ba'alawi ini mau fasik, mau bejat, mau pemabuk, mau tukang judi, mau tukang zina, kita itu tetap dituntut untuk menghormati mereka. Karena kita harus menanam keyakinan kalau nanti pada akhir hayatnya si fasik dari Ba'alawi itu tobat. Ini kan akal-akalan ya. Jadi mereka itu gimana ya, merasa klan paling mulia karena merasa cucu Rasul, sehingga mau Ba'alawi yang fasik, mau Ba'alawi yang bejat, mau pokoknya Ba'alawi yang menyimpang dari ajaran Rasulullah pun kita tetap dipaksa untuk menghormati. Kita harus meyakini bahwa mereka nanti akan diberi taufik oleh Allah dan tobat sebelum kematian. Nah ini kan curangnya mereka begitu. Yang ketujuh, ittisalu nasabihim bi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati wang tifa'uhum bi. Yang ketujuh, hak yang dimiliki oleh orang Ba'alawi, yaitu tersambungnya nasab mereka dengan Nabi pada hari kiamat serta manfaat yang mereka peroleh darinya. Kemudian yang kedelapan, wujuduhum fil ardi amanun. Jadi keberadaan mereka itu menjadi keamanan penduduknya. Jadi cucu Rasul itu dimanapun ia berada itu memberi aman untuk wilayahnya. Di Indonesia ya berarti Ba'alawi itu memberi aman di Indonesia. Ya walaupun kita melihat mereka suka menjadi provokator, suka mengadu domba, ya sudah, kita harus yakin saja bahwa keberadaan mereka itu menjadi keamanan penduduknya. Katanya ini undang-undang yang ke-8. Ini undang-undang untuk cucu Rasul asli ini. Kalau untuk Ba'alawi ya tidak cocok. Wujuduhum fil ardi amanun, keberadaannya itu menjadi aman untuk penduduk setempat. Ini untuk keturunan Rasulullah yang asli. Keturunan Rasulullah yang asli ya memang begitu. Keberadaannya menjadikan aman di suatu wilayah. Jika memang cucu Rasul asli itu seperti Rasulullah, berilmu, berakhlak,
dan peduli terhadap umat. Lah ini baru cocok. Wujuduhum fil ardi amanun ini cocok. Lah kalau Ba'alawi kan keberadaannya menakutkan, keberadaannya mengkhawatirkan. Di mana ada Ba'alawi ya takut nanti pendawiran merajalela. Lah ini kan bukan menjadikan aman wilayah, tapi menjadikan resah wilayah. Makanya PWILS menghalau gerak-geraknya Ba'alawi karena satu menjadi provokator, yang kedua menyebarkan doktrin-doktrin sesat, yang ketiga pendawiran. Ini bukan wujuduhum fil ardi amanu. Ini khusus untuk cucu Rasul yang asli, untuk Ba'alawi yang nggak berlaku. Yang kedelapan, annahum, yang kesembilan, annahum awwalu man yadkhulul jannah. Jadi cucu Rasul itu adalah orang yang pertama kali masuk surga, paling awal. Jadi karena sebagai cucu Rasul tentu masuk surganya awal, padahal hadis-hadis yang dipakai itu ya hadis palsu ini. Untuk membuat undang-undang ini hadis yang dipakai hadis palsu itu. Tapi ya sudah, kita pura-pura bodoh saja, ikut sajalah. Annahum awaluman yadkhulul jannah. Ba'alawi adalah orang yang paling awal masuk surga. Mau bejat, mau bodoh, mau nakal, mau pemabuk, mau pezina, bahkan non-muslim kali ya, non-muslim pun tetap paling awal masuk surga. Aneh kan? Jadi maksa banget undang-undangnya. Harus nomor satu. Pada intinya Ba'alawi itu harus nomor satu, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga harus membuat undang-undang annahum awalu man yadkhulul jannah. Mereka adalah orang yang paling awal masuk surga. Kita percaya saja orang yang buat Ba'alawi sesuka Ba'alawi. Tapi ya pura-pura percaya, maksudnya jangan percaya beneran. Kalau kita percaya beneran ya berat. Nah, orang masuk surga atau neraka itu kan hak Allah seutuhnya. Nggak bisa ditentukan keturunan Rasulullah ini wajib masuk surga paling pertama, itu kan undang-undangnya cucu-cucu palsu. Kemudian yang ke-10, annahu ma'a kaunihim aulada bintihi Fatimata yusammauna abna'ahu wa yungsabuna ilaihi sallallahu alaihi wasallam nasabatan sahihatan. Meskipun mereka adalah anak-anak dari putrinya Fatimah, mereka tetap dinamakan sebagai anak-anak kandung Nabi dan dinasabkan kepada beliau dengan nasab yang benar. Ini gimana ya? Jadi Ba'alawi ini meskipun katanya keturunan Fatimah, tapi pada kenyataannya tetap diakui sebagai anak Nabi, anak kandung Nabi. Sehingga nasabnya disambungkan bukan ke Fatimah, langsung disambungkan ke Nabi Muhammad. Ya pantesan ya kalau kita melihat kitab-kitab Manaqib Ba'alawi itu kan, kalau membuat kisah-kisah itu kan, ketika kisah itu bertemu Rasulullah dalam mimpi, Rasulullah memanggil anaknya, padahal ya bukan anak. Oh ternyata mereka itu merasa nasabnya tersambung ke Rasulullah secara langsung. Artinya anak kandung Rasulullah, tidak melalui jalur Fatimah. Nah ini kan berat ini. Berat. Kalau yang semacam ini, keturunan Rasulullah itu tetap diakui sebagai anak kandung Rasulullah. Ya nggak masuk akal, nggak masuk akal. Ya sudah, kita percaya saja. Yang keempat, yang ke-11, annaman sona'a ma'a ahadin minhu ma'rufan kafahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Ini undang-undang yang ke-11. Barang siapa yang berbuat kebaikan kepada salah seorang dari mereka, maka Nabi akan membalas kebaikan tersebut pada hari kiamat. Ya. Para mukibin yang selalu berbuat baik kepada junjungannya yaitu Ba'alawi, nanti akan dibalas oleh Nabi di hari kiamat. Ya pantesan para mukibin ini begitu sam'an wa ta'atan pada junjungannya, karena ya ini ada undang-undang ini, barang siapa yang berbuat kebaikan kepadanya nanti Nabi Muhammad akan membalas.
aneh-aneh. Jadi kayak kayak apa ya, ajaran Islam itu hanya milik Rasulullah dan Ba'alawi saja. Padahal ajaran Islam itu ya sifatnya adil untuk seluruh umat di jagat raya. Undang-undang ini kan undang-undang yang bersifat memanjakan keturunan Rasulullah dan mengabaikan hak-hak orang lain. Nah ini tidak masuk akal. Islam tidak semacam ini. Kalau urusan berbuat baik itu kan balasannya ada ya. Famaya malami sekolah darotin dan seterusnya itu kan barang siapa yang berbuat baik sebesar biji sawi ya ada balasannya, dan barang siapa yang berbuat buruk sebesar biji sawi pun ada balasannya. Allah yang balas. Kalau di sini kan tidak. Barang siapa yang berbuat baik kepada cucu Rasul nanti akan dibalas oleh Nabi Muhammad. Yang berhak membalas kebaikan itu ya Allah, bukan Nabi Muhammad. Undang-undang yang terakhir, anna mahabbatahum mutawwalul amro bil barokati fish watab yadzul wajhu yaumal qiyamati. Kecintaan kepada mereka dapat memperpanjang umur dengan keberkahan di dalamnya, serta memutihkan wajah atau mencerahkan wajah pada hari kiamat. Pokoknya cinta kepada Ba'alawi ini dapat memperpanjang umur. Katanya, nah ini di undang-undang yang ke-12 ini, cinta kepada Ba'alawi akan memperpanjang umur dengan keberkahan di dalamnya. Jadi umurnya itu menjadi berkah. Umurnya itu menjadi berkah penuh dengan hal-hal yang baik. Serta menjadikan wajah bersinar di hari kiamat. Pokoknya para mukibin Ba'alawi nanti di hari kiamat wajahnya bersinar semua. Seperti lampu 100 watt bersinar kinclong. Maka teruslah menjadi mukibin Ba'alawi biar umurnya panjang dan biar wajahnya kinclong seperti lampu Philip. Aduh, aneh-aneh ini. Lah inilah undang-undang hak-hak istimewa Ba'alawi yang harus terpenuhi, baik terpenuhi secara dzatiyahnya atau terpenuhi dari orang lain. Ada 12 ya, ada 12. Cuma ada yang janggal itu. Janggalnya itu gini. Pokoknya Ba'alawi mau bejat, mau sesat, mau ahli zina, mau pemabuk, itu kita dipaksa harus menghormati karena mereka itu tetap sebagai klan termulia. Jadi tak memandang mereka alim atau tidak, tak memandang mereka benar atau tidak, kita tetap harus menghormatinya karena secara nasab itu mulia katanya. Ini ajaran apa? Saya tanya. Ini ajaran Ba'alawi bukan ajaran Islam. Lah orang-orang yang dalam kitab-kitabnya merasa sebagai klan mulia, klan paling mulia, tiada banding, tiada tanding kayak gini. Ini nggak cocok hidup di Indonesia. Karena di Indonesia ini orang itu hidupnya memakai unggah-ungguh, saling menghormati satu sama lain saling merendah. Lah ini klan paling aneh, pendatang aneh di Indonesia tidak mau membaur, tidak mau duduk sama rata, berdiri sama tinggi, ini nggak mau. Tetap mereka harus paling unggul, harus dihormati, mau kelakuannya semacam apapun. Ini nggak cocok hidup di Indonesia. Lah yang kayak gini maunya jadi majikan saja. Maunya jadi majikan saja. Nah, kayak gini ya, cucu Rasul ya, saya ketawain lah. Enggak kayak gini cucu Rasul. Tidak mau merendah tapi meninggi terus itu karakter iblis, bukan karakter cucu Rasul. Kalau karakter cucu Rasul itu ya merendah, tawadhu. Pokoknya yang selalu merasa tinggi dan menganggap orang lain rendah itu sifat iblis. Lah disinilah salah satu yang dimiliki Ba'alawi. Sampai kemudian tertulis dalam kitabnya, mereka tetap sebagai orang mulia walaupun kelakuan mereka itu
fasik, walaupun mereka pemabuk, peminum, wes pokoknya orang yang menyimpang atau melanggar undang-undang Allah pun tetap harus dihormati. Lah ini kan iblis namanya. Kemudian mereka merasa sebagai orang yang wajib masuk surga karena dalam undang-undangnya itu kan sebagai orang yang paling awal masuk surga. Sehingga ketika di dunia berbuat seenaknya saja ya tenang. Karena sudah jaminan masuk surga. Ba'alawi itu sudah dijamin masuk surga. Paling awal lagi. Tapi surga fakih muqaddam, bukan surganya Allah. Karena nyatanya nasabnya itu nasab yang tidak tersambung ke Rasulullah. Jadi awal masuk surga ya surganya fakih muqaddam saja, jangan surganya Allah. Nah, itulah 12 keutamaan cucu palsu. Hak-hak cucu palsu yang harus didapatkan. Semoga kita menjadi paham bahwa setelah kita mendengar ada 12 hak keistimewaan cucu palsu Ba'alawi yang harus didapatkan, ini kita menjadi yakin bahwa Ba'alawi itu pada intinya klan yang ngotot banget pengen dihormati, klan yang ngotot banget pengen dianggap sebagai cucu Rasul, sehingga harus membuat undang-undang yang terkadang mengintimidasi nalar waras kita. Ya kita harus melawan. Kita harus melawan cucu-cucu palsu yang terus masih gembar-gembor ngaku sebagai cucu Rasul. Karena barang siapa yang menisbatkan dirinya ke Rasulullah padahal bukan, ya dosanya malah besar. Ba'alawi dosanya besar. Karena tidak bisa membuktikan nasabnya tersambung ke Rasulullah, tapi maksa banget ngaku sebagai cucu Rasul. Itu saja hak-hak istimewa yang dibuat oleh cucu palsu yang harus kita pahami. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.